Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pada engka sikina werepong Allah taala nikmatnya, pada engka kita werepong Allah taala nikmat kesehatan, kesempatan, dan lebih-lebih yang namanya iman. Nah sebab nawirit tak Allah taala riasengnya tepe. Nah pada engka kita depunger lilna on roma kaminan malebiri sesena idi umat seleng. Ini yang patut kita syukuri. Kita berada di tempat yang paling istimewa bagi kita umat Islam. Dan kita berada pada waktu yang istimewa bagi kita umat Islam, yaitu hari Jumat. Insyaallah semoga yewe mencaji sabab pesabaran na pada engke kita patiro pong Allah taala laleng asalamareng lino lebih-lebih paha asalamareng akhirat. Tendria lupai masalawat dan niat pasalam masuk ulur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mencaji Nabi akacereng asalamareng lino lebih-lebih paha riasengnya asalamareng akhirat. Jadi ya idik mengakui maka dan kaki umat naki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga monro dalam kondisi apapun kita narko engkai yang kalinya irampia senna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti engka kirim salawat sebagai ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mencaji sabab pasabaran matu na engka ki lolongeng riasengnya syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang pertama dilakukan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Tak kala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Pada saat diperintahkan malaikat bersujud kepada Adam, maka malaikat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak tunduk kepada perintah Allah, dena tunduk perintah Allah taala, ia naritu iblis illa iblis. Pada saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Adam, tetapi iblis tidak melakukan hal itu nasaba kesombonganna. Naseng yalena lebih melebihi daripada penciptaan rupa tawe. Naseng yalena lebih melebihi daripada penciptaan Adam. Ini adalah dosa pertama yang dilakukan hamba Allah. Atanna Allah taala dosa pertama dilakukan adalah kesombongan. Merasa melebihi daripada yang lain. Merasa meriasa daripada yang lain. Kira-kira apakah yang biasa membuat manusia sombong? Biasa manusia sombong karena ilmunya, nasabab pak disengenna. Biasa manusia sombong karena hartanya. Biasa manusia sombong karena jabatannya. Biasa manusia sombong, bahkan ini yang sangat berbahaya. Biasa ya rupa tawe sombongi nasabab ibadana. Inilah yang paling berbahaya. Manusia biasa sombong karena ilmunya. Yerpa disengenge ilmu adalah jalan menuju keselamatan. Ilmu adalah jalan menuju yang namanya kedamaian. Ilmu adalah jalan menuju surga. Tetapi ternyata yerpa disengenge bahaya toy. Begitu pentingnya yang namanya ilmu. Maka diwajibkan kita semua umat muslim untuk menuntut ilmu. Bahkan sangat beda lah dari beda ya roh.
Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan tidak? Jawabannya beda. Tetapi ternyata engkau pak disengeng yang berbahaya, yang membuat seseorang yang memiliki ilmu itu merasa sombong, merasa lebih mariasi daripada yang lain. Ada yang pernah bertanya kepada saya, engkau biasa makutana Ustaz. Saya rasa ilmu agama itu adalah semua adalah hal baik. Apakah ada ilmu agama yang menyesatkan? Saya katakan ada. Ilmu yang membuat orang yang mendengarkan pengajian tersebut merasa benci, merasa dirinya paling benar, merasa benci kepada yang lain. Biasa engkau mapakur. Ada majelis-majelis ilmu, tempat-tempat perkumpulan menuntut ilmu yang membuat orang merasa lebih, merasa sombong, naseng itawe salai, naseng itawe sesai, alena minasa cocok. Inilah yang berbahaya. Matandre pak disenat tapi bahaya. Itu iblis, makhluk Allah, bukan makhluk Allah yang bodoh. Iblis itu adalah makhluk Allah yang pintar. Tetapi karena kesombongannya dikekalkanlah dalam neraka. Yero iblis tania nasabak adirna namaca dikekalkan di neraka. Tetapi karena kesombongannya merasa lebih hebat daripada yang lain, merasa lebih mulia daripada yang lain. Inilah yang berbahaya. Nah sebab si tongen-tongenna yero tomacae merasa madongo. Tetapi ia tahu madongo merasa maceh. Tega diasen. Nareko merasa maceh tahu denan ne melok mak guru denan ne melok maringkalinga pak disengah poler tau lainnya yang menurutnya di bawah derajatnya dibanding dia. Tetapi ia tahu si tahu merasa madongo ti melok mak guru. Dega aga pajanna dia selalu kehausan ilmu. Jadi itulah kita selalu merendahkan diri. Tahu air Zamzam? Air Zamzam adalah kandungan air terbaik di dunia ini. Air Zamzam adalah kandungan air terbaik di muka bumi ini. Ternyata penelitian, maka ternyata itu air Zamzam adalah sumber mata air yang paling rendah yang ada di muka bumi ini. Paling mariawa yang pernah air Zamzam nih yang berada di muka bumi ini. Semua air. Nah, jadi yang mana kandungan air di muka bumi ini dia akan mengalir ke sana, ke air Zamzam. Ini sudah diteliti, ternyata air Zamzam adalah air yang terbaik kandungannya di muka bumi ini. Ternyata penyebabnya karena air Zamzam adalah merupakan air yang paling rendah sumbernya, paling mariawa ya roh, apalagi air Zamzamnya, makotoni roidi rupa tawe. Makin ipa karyawe aleta, pong Allah Ta'ala patanriwi derajata, pong Allah Ta'ala pendri derajata. Makin kita merasa bahwa kita ini tidak berilmu, kita ini masih selalu kurang dengan ilmu, maka Allah Ta'ala yang mengirimkan ilmu yang namanya ilmu laduni langsung poler pong Allah Ta'ala. Tapi itu sinareko timelo dia sengale maca, timelo ipas salah atau lainnya ini miasa cocok. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan derajat kita karena kesombongan itu. Yang kedua, yang biasa membuat orang sombong adalah hartanya. Padahal sesungguhnya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan oleh orang tua kita ini dalam kondisi telanjang, tidak ada sedikit pun milik kita. Semua diberikan kita pinjaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang terkaya pun itu bisa jatuh seketika, ketika itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh di muka bumi ini, orang-orang sukses, orang-orang kaya seketika terjatuh, karena itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajakina engka merasa sombong nasabak warang parata, nasabak anu napin rengemana miki pong Allah Ta'ala tania apun nangetak sitong-tongna yaitu warang parata, iya mitu dia punai sitong-tongna, iya naritu warang parata ipas su'e lau rina purwe pong Allah Ta'ala.
membantu kepada sesama, membantu anak yatim, ya sumbangi jok ke masjid tak iya na turis tongen na waram parat tak setongen na. Nah sabah, ya lino tania tu setongen na. Iya peromatu inikmati waram parat tak ipas suwe lawan pore pong Allah Taala ya sumbangi jok ke masjid tak. Insyaallah itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Tetapi harta kita saat ini dirisengi maka besok lari kemana? Tapi yang pasti adalah harta kita yang kaya sumbangan dari masjid, bantu anak yatim, bantu kepada sesama kita, bantu kepada yang membutuhkan, bantu pesantren, itulah yang merupakan harta kita yang sesungguhnya. Yang selanjutnya biasa membuat orang sombong karena jabatannya, karena posisinya. Nah, ketika kita melihat kekuasaan, Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tetapi ternyata kekuasaannya itu hanya sangat sementara. Ketika Allah menghendaki, maka dibinasakan Fir'aun dengan pasukan-pasukannya. Nah, jadi dia itu nawudingi merasa bahwa kita ini lebih, kita ini hebat karena pangkat jabatan kita. Yang selanjutnya membuat orang sombong adalah karena ibadahnya. Ini bahaya lah deh. Jakam mana yero ibadah. Nah sebab yero ibadah adalah jalan kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah tidak bisa kita jadikan bekal, tidak bisa kita jadikan landasan, tidak bisa kita jadikan modal untuk masuk surga. Yero ibadata, tetapi lalenam yero, tetapi tan yero, maka kita mengandalkan hal itu. Nah karena ada juga orang karena ibadahnya itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Nasaba ibadana, maka silat dari ibadana, maka dia merasa sombong, merasa lebih daripada yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan derajatnya. Contoh reki, ada dua orang yang berdampingan. Yang satunya adalah ahli maksiat, yang satunya adalah ahli ibadah. Ahli maksiat cek dia, ahli ibadah cek dia. Yero cek dia ahli ibadah, merasa yero di sampingnya nasabah itu adalah ahli maksiat, tatoan apalah, ajabatin apa go, maksiat yang selalu dilakukan. Dalam hatinya terbersih tadi ini ahli ibadah. Ini di samping saya dia nasib. Dia seharusnya nawudingkan sampingku ini saya tidak selevel, dia ahli maksiat, saya ahli ibadah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan derajatnya orang yang ahli ibadah ini, namun maga kesina ibadana, namun gak maga kesina ibadana lalu Allah taala, tetapi ketika ada di hatinya perasaan sombong, tidak pantas ini di samping saya berdampingan dengan saya. Dia ahli ibadah, saya ahli ibadah, dia ahli maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan derajatnya pada saat itu. Tetapi ahli maksiat ini pada saat berdampingan dengan orang ahli ibadah ini, langsung dalam hatinya, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau kasih depe ahli ibadah mamuar iya pemanca di pas sabareng uding ngak guru matu lori ahli ibadah ini, saya bisa lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka pada saat itu Allah akan mengangkat derajat orang yang ahli maksiat tadi ini karena dia merendahkan dirinya. Jadi bahaya jakam mana tasing maka silat dan ibadata, jakam mana maka silat dan isempajat tak sempajat lima waktu tak sempajat berjamat tak nampang kaki melok pekaryawan ibadat tak rupa tahu nampang kaki melok maka dah saya lebih ibadah saya dibanding yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan derajat kita. Ini bahaya. Bukan karena ibadah kita yang memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tania karena sempajat karena tania karena ibadah tak pertama kira surga pamasina pom Allah taala, tetapi rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tak menjadi milaleng, tetapi tidak bisa menjamin. Ya kan mana merasa sombong itu tidak bisa menjamin. Nah sebenarnya komeloki sele ipapinyaman pom Allah taala dengan ibadah kita. Siaga pulon itau ma sempajang, siaga pulon itau ma puasa, siaga pulon itau ma pego deceng. Nareko melo ipong Allah taala bandingkan ipapinya mengnana wereki, melo ki timbangi satu biji mata saja, ye pak berena pong Allah taala sik di bam mata ta, lebih mata mu pipapinya menna pong Allah taala sik di mata daripada ibadata. Subhanallah. Ketika kita mau mengandalkan ibadah, tetapi kita mendapat
mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti topa dengan ibadah. Jaka mana maka daki aja beribadah utadi pemasin pun Allah taala itu juga sangat kecil kemungkinan. Itu sangat kecil kemungkinan. Jadi kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap melakukan ibadah, perbaiki ibadah kita dan terus merendahkan diri kita, ipakaryawa ya leta sampai tak ada yang bisa merendahkan kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Ketika kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia, maka semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala menghargai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbal minna.